Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tiba-tiba hilang. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah telah melimpahkan beragam nikmat di dalam hidup dan kehidupan kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kehidupan, karena kita semua pasti akan mengakhiri kehidupan. Dan untuk kematian tidak ada daftar urut, ya kapan saja bisa. Kemarin kita baru saja mendengar berita duka wafatnya orang tua kita, yaitu Dr. Jaini Abdullah. Ya, sekitar pukul 12.40 beliau wafat di rumah sakit dalam usia 86 tahun. Beliau kita kenal tidak saja sebagai gubernur, tapi tokoh perdamaian Aceh. Jadi kita doakan mudah-mudahan seluruh perjalanan hidup beliau, ya, perjuangan beliau untuk Aceh, dan tentu juga untuk kita semua, ya, diberikan imbalan pahala oleh Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa beliau dan beliau ditempatkan di dalam alam barzah kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kemarin beliau dimakamkan di kampungnya setelah disolatkan secara jamaah di Masjid Raya, tapi sebelumnya di rumah juga disolatkan. Tadi malam saya sendiri diminta memberi tausiah, ya, tausiah kematian ataupun dalam rangka takziah pendiri Rumah Sakit Bidadari. Beliau orang Aceh. Ya, beliau tapi tinggal di Medan, di Binjai, di kampung Aceh. Beliau meninggal dalam usia 73 tahun. Mungkin sebagian ada yang kenal nama beliau, Muhammad Nur bin Abu Bakar. Karena itu kalau kita masuk Rumah Sakit Bidadari, ya saya melihat rumah sakit di Aceh nampaknya rumah sakit yang punya masjid bagus dan indah. Nama masjidnya Ibnu Abu Bakar, itu rumah sakit yang beliau di sana. Tadi malam saya memberi tausiah di sana. Jadi jamaah, paling tidak pelajaran untuk kita semua bahwa kita pun pasti akan berpulang ke rahmat Allah. Kematian itu nyata. Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Orang yang paling ateis pun di muka bumi ini, saya tidak percaya Tuhan. Ya. Apa urusan agama? Kalau ditanya, kamu percaya mati? Pasti percaya. Karena tidak ada yang tidak percaya mati. Yang berbeda kita dengan ateis, mereka tidak percaya ada hidup sesudah mati. Kita percaya ada hidup sesudah mati. Ya. Nah, jemaah yang dicintai oleh Allah, orang ateis atau orang yang tak beriman berkata, akhirat itu hanya cerita. Yang nyata adalah dunia. Karena itu buat apa pikir akhirat? Tapi nanti akan terjadi satu saat akhirat itu nyata. Dan dunia itu yang menjadi cerita. Kapan itu ya? Kalau kita nanti di akhirat. Kalau tidak percaya mati dulu. Orang kafir, orang ateis, ya,
Kalau dia tanya sama kita, apa bukti bahwa akhirat itu ada? Kita balik tanya, apa bukti akhirat itu tak ada? Sama-sama tidak punya bukti dalam makna fakta. Ya, bukti empiris kata orang sekarang. Tapi akhirnya jawabannya, mari kita sama-sama mati. Kan gitu. Kemudian matilah kita dan matilah orang ateis. Kalau ternyata di akhirat itu memang tidak ada dan orang ateis yang benar, apa rugi kita? Nggak ada masalah. Tapi bukan kalau, pasti bagi kita akhirat itu ada. Orang ateis bilang apa? Tuhan, kembalikan saya ke dunia. Ya, Ustadz, imam kita sering baca ayat yang berkaitan. Tuhan, kembalikan saya ke dunia biar saya bisa beramal saleh. Tuhan, kembalikan saya ke dunia biar saya bisa berbuat kebaikan. Allah bilang no way. Bahasa Acehnya itu no way. Tak ada jalan lagi. Semua tertutup. Ada lagi orang berkata bahwa saya baru percaya mati kalau ada orang mati hidup lagi. Betul, Bu? Kalau ada orang mati hidup lagi baru saya percaya akhirat itu ada. Kalau itu terjadi, pertanyaannya sederhana saja, anak kecil pun bisa jawab. Kalau itu terjadi, ada orang mati hidup lagi, lalu dia cerita, dia kasih video lah, inilah video di akhirat loh, neraka. Kira-kira ada nggak majelis ini? Nggak ada. Ada nggak peradaban? Tidak mungkin. Kita semua sibuk dengan berpikir kapan mati. Nggak ada. Sarapan pagi hari ini tak ada. Terima kasih Pak Anwar sudah memberi sarapan. Semoga pahalanya disampaikan Allah untuk almarhumah. Amin. Tidak ada peradaban. Karena itu memang Allah rahasiakan. Maka orang yang berkata bahwa saya baru percaya akhirat itu ada, kalau ada orang mati hidup lagi lalu cerita, itu orang salah minum obat. Orang gila lah. Tapi coba Bapak Ibu nanti buka di Al-Quran. Kalau ada orang berkata, saya percaya akhirat itu ada kalau ada orang mati hidup lagi. Dijawab oleh Al-Quran. Ada orang mati hidup lagi. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Begitu kata Allah. Mengapa kamu ingkar padahal kamu dulu mati tapi sekarang saya hidupkan. Jadi siapa orang yang Allah matikan, orang mati hidup lagi? Kita. Yang bicara hari ini dulu mati. Wa kuntum amwatan, kamu mati kata Allah. Fa ahyakum, lalu saya yang hidupkan. Maka saya ceramah sekarang. Yang ceramah ini orang yang mati. Selamanyakah kita hidup? Tsumma yumitukum. Tidak kata Allah. Nanti kamu pasti mati. Itulah kematian yang kedua yang dialami oleh Abu Doto ini, yang dialami oleh yang saya cerita Bapak Muhammad Nuh bin Abu Bakar, dan yang dialami oleh istri tercinta dari Pak Anwar, saudara-saudara kita yang sudah di sini. Tsumma yumitukum, kamu nggak hidup selamanya. Tsumma yuhyikum, dan kamu nanti tapi setelah mati hidup lagi kata Allah. Hidup untuk apa? Hidup di akhirat. Tsumma ilaihi turja'un, dan kamu nanti akan dikumpulkan. Nah, jadi kalau ada orang tanya, adakah orang mati hidup lagi? Ada, yaitu kita. Di mana dulu kita? Semua menjawab, dalam perut mama kita, dalam perut ibu kita. Disebut mati kita. Tapi orang yang hidup di alam rahim, dia itu hidup tapi alamnya beda sama kita. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah dulu di dalam perut kita hidup atau mati? Hidup. Kalau enggak ada hari ini kita. Lahir langsung dikuburkan. Hidup kita. Bagaimana kita hidup di dalam perut? Ada hukum sendiri. Itulah namanya hukum alam rahim. Maka kita enak di dalam perut. Saya tendang sana mama kita, coba tanya ibu-ibu tuh. Wah, senang ibu-ibu. Panggil suaminya, coba lihat nih katanya. Anak kita main bola di dalam.
Aduh, alam rahim. Tadi malam saya ceramah di rumah sakit kan banyak dokter tuh, ada dokter Jaki segala. Saya bilang sama dokter itu, bagaimana bayi di dalam perut? Pak dokter, hidupnya bernapasnya dia bernapas. Ini sama dengan napas kita ini. Makankah bayi di dalam perut? Makan, tapi nggak pakai mulut. Ibunya makan enak, anaknya ikut makan enak, lewat pusat. Itu hukum alam rahim. Sekarang lahir ke dunia, makan pakai pusar, ya meninggal bayi. Maka bayi makannya pakai mulut, napasnya sudah beda, paru-parunya berkembang. Jadi Bapak Ibu kalau dokter cerita luar biasa. Begitu bayi lahir itu apa yang terjadi ya. Tiba-tiba paru-parunya bergerak, jantungnya, itu dahsyat sekali itu. Bayangkan dari sebuah alam kecil, cairan, ya, ketuban, tiba-tiba dikeluarkan oleh Allah. Bagaimana dahsyatnya itu kita waktu itu. Berkembang otak kita, semua sel-sel kita ribuan akan terus berjalan. Seiring dengan perkembangan kita lihat kan cucu kita atau anak-anak kita. Artinya kita pernah mati, tapi alamnya lain. Orang di dalam rahim itu, kalaupun dia ditanya, kamu tahu nanti setelah mati ini kamu kemana? Nggak tahu. Pokoknya alam dunia. Seperti apa alam dunia itu? Nggak tahu. Sama dengan sekarang, siapapun ditanya, kamu tahu nanti setelah mati? Yang kita lihat cuma ada mayat di depan, jenazah. Ruhnya kemana? Tidak ada yang tahu. Tapi dengan cerita Allah bahwa kamu dulu mati, yaitu dalam rahim lalu hidup di dunia, cukuplah sebenarnya bagi orang yang berakal bahwa akhirat itu pasti ada. Hanya kita tidak diberitahu oleh Allah seperti apa. Tapi yang menyampaikan Nabi Muhammad, orang yang memang pernah Allah hadirkan melihat akhirat, ya. Nah, jadi kita percaya. Baik jamaah, ini pengantar saja, sebab kita semua akan mati, ya kan? Supaya kita siap dengan kematian. Ada yang lagi nonton bola, suaminya nonton bola, istrinya di kamar, dia mendengar kok ada suara sesuatu keras sekali, dia masuk kamar, istrinya meninggal dunia. Coba, lagi nonton bola. Berapa hari yang lalu. Ada juga yang lagi, kalau kita lihat itu kan di video itu. Biasa kan habis pesta-pesta, alhamdulillah di Aceh aja. Kalau apalagi ada di lokasi kita ini, pasti kepala lorong. Kalau kepala lorong saya Pak Edi itu langsung ditegur pasti. Joget-joget gitu kan. Iya banyak Pak. Joget-joget ya. Lagi joget, terutama umur yang 40 tahun, hati-hati. Ya, Al-Quran yang bilang, jamaah saya juga terkejut. Ya. Di dalam surah Al-Qaf ayat 15 itu Al-Quran itu menyebut umur 40. Kenapa bukan umur 20 yang Allah sebut? Ya, hatta idza balagha as-suddahu wa balagha arba'ina sana. Ya, Allah bilang, ya, apabila umurnya telah mencapai 40 tahun. Kenapa Allah sebut 40? Jemaah, ada yang lebih 40 silahkan. Banyak. Kalaulah kita diberi Allah kesempatan mencapai lagi 40 tahun kemudian, artinya umur kita sampai 80. Kita tidak sehebat umur 40. Kita semakin lemah. Semakin terasa. Usia mulai 60-an itu sudah mulai banyak yang datang kepada kita. Ada yang namanya gula. Gula enak sebenarnya. Ada yang tinggi namanya tinggi, tapi tidak semua tinggi enak, darah tinggi gitu kan. Itu sebabnya Allah beritahu 40 hati-hati, karena kau tak mungkin bisa, atau tak mungkin, kamu mungkin saja Allah beri umur sampai 40 lagi, tapi tidak sehebat sebelum itu. Jadi jemaah, di dalam usia 40 itu, kalau menurut Al-Quran ini, nanti dibaca surah Al-Qaf ayat 15. Orang umur 40 itu pertama, ya Tuhanku,
berilah aku petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi umur 40 itu sudah saatnya banyak bersyukur. 40 itu anak-anaknya sudah mulai sekolah, ada yang masuk SMA, sudah mulai berat bebannya. Kata Allah, bersyukurlah. Qala rabbi auji'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardaha. Yang kedua, umur 40 itu banyak-banyaklah melakukan amal kebaikan, amal-amal soleh, kebajikan yang diridhoi Allah. Kemudian yang ketiga, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Umur 40 itu banyaklah berdoa supaya keturunan kita menjadi orang-orang soleh yang nanti memandikan kita, mensolatkan kita, kalau bisa adalah mereka. Wa aslih li fi dzurriyyati. Mintalah kata Allah diberikan anak cucu kita orang-orang yang mendapat kebaikan. Yang terakhir keempat, ya orang yang sudah umur 40, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguhnya aku bertobat kepada Engkau. Banyak ke masjid. Ada dua pilihan, masjid atau warung kopi ya. Bisa. Boleh warung kopi, tapi waktu azan. Nah, mari kita ke masjid. Jadi jemaah, kenapa kita bicara kematian? Karena itu memang yang akan kita hadapi. Kita sudah cerita tentang perang, ya, peperangan di masa Nabi. Terakhir video film yang kita tonton adalah tentang Fathul Makkah. Oh ya, tapi sebelumnya nanti sebelum terakhir ada Ustadz kita ini, beliau mencetak kalender ya. Kalender beliau, kalender Masehi banyak ya. Di kalender Masehi juga ada. Tapi selalu kalender kita Januari. Januari itu nama dewa ya. Dulu namanya Julius Caesar. Jadi dia bikin 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Kita bingung ya, nggak cocok panen. Natal nggak sampai. Akhirnya dia berpikir, ahli-ahlinya tambah 2 bulan lagi. Lahirlah Januaris dan Februaris. Itu dewa-dewa orang Yunani. Jadi 1 tahun itu 12 bulan. Di dunia ini sering saya ungkapkan, ada surah At-Taubah ayat 36. Di dunia ini tidak ada kalender apapun, kalender Gongchi Pacai, Cina ya kan, kalender Jepang, kalender Jawa, kalender Hindu, yang 1 tahun 13 bulan, kecuali gaji 13 ya. Tidak ada 1 tahun 13 bulan, 1 tahun 15 bulan tak ada, 1 tahun 11 bulan tak ada. Ini mukjizat Al-Quran. Kalau tidak percaya coba baca surah Taubah ini. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asra syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Hebat Al-Quran itu. Kalau sampai hari ini ada satu negara, satu bangsa, kami 1 tahun 11 bulan, pasti orang bilang Al-Quran bohong. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asra syahra. Sesungguhnya 1 tahun ya, dalam bilangan bulan, 1 tahun di sisi Allah itu 12 bulan. Coba 15 abad yang lalu. Sekarang ini teknologi hebat Pak. Anak-anak muda bisa buat aplikasi-aplikasi apa saja. Silahkan buat aplikasi kalender. Bikin 1 tahun 15 bulan. Nggak bisa. Isna atha wasyahra. 12 kata Allah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak penciptaan langit dan bumi sudah Allah tetapkan. Nah, beliau mencetak kalender beliau kalender Hijriah. Hari ini tanggal 27 kalau tidak salah ya. 28 Zulhijjah, besok 29, habis sudah Zulhijjah. Masuklah 1 Muharram. Yang ingin punya kalender mungkin bisa lewat disampaikan. Ya tentu ada biaya cetaknya.
Ya, tidak seberapa biaya cetaknya. Ya, duduk di warung kopi kadang-kadang lebih kayak gitu. Kita bantu beliau juga pesantrennya. Baik, jemaah yang dicintai Allah, ini perang Hunain. Ini insya Allah besok Pak Idris datang ya. Doakan sehat beliau. Jamaah kita yang gelombang pertama malam ini ya. Besok ya. Besok. Doakan ya. Tadi, oh ya satu lagi, saya baca Serambi kemarin. Saya goes berhentilah di dekat Lampanogor itu ada warung kopi sebelum kantor camat ya. Saya baca, biasa tidak pernah baca Serambi karena sudah ada digital. Judulnya itu kan uang 12 juta hilang di Mekah kembali. Gitu. Jadi memang jamaah nggak bisa dipungkiri ya. Bayangkan di Mekah itu yang ngumpul 2 juta lebih ditambah penduduk Mekah dan membawa budaya masing-masing. Orang Indonesia dengan gayanya. Tidak pernah kita dengar orang gontok-gontokan di sana, bertinju apa. Tidak ada. Begitu tersenggol, afwan. Tanya Pak Edi itu kan. Tinggal dipeluk, pegang jenggotnya, udah iya apa. Langsung dipeluk balik kita. Padahal tadi dia terdorong, terpijak kakinya. Jadi tempat yang membuktikan bahwa kedamaian itu ada, silakan berangkat umrah atau haji. Kita lihat. Bayangkan itu kalau terjadi di negara kita, nonton bola aja sesama Indonesia, kelahi. Ya kan? Ini ya Allah. Nah, cerita silakan baca Serambi. Orang Aceh itu dia mau belanja beli buah apa? Namanya nenek-nenek lah kan, tas. Uang itu taruh plastik. Ada uang real, uang juta. Buru-buru jatuh. Jatuhnya diperkirakan sekitar terminal bis kata dia. Udah 2 hari cari, udah ketemu. Sudah pasrah saja ya Allah Subhanahu. Karena memang di Mekah itu, di tanah haram, kalau melihat ada sesuatu barang, nanti perlu juga. Kalau kita ambil, kita harus mencari yang punya. Nah, saya pernah dapat kacamata. Nggak mungkin saya cari kan, saya kasih pada di sana ada loket petugas. Kalau yang tahu di Mekah itu Madinah di belakang itu ada tempat barang hilang situ semua, kunci digantung, kacamata, jam, HP ada semua Pak. Ya, tinggal kita bilang itu punya saya. Ya, mungkin tanda tangan sedikit nanti langsung dikasih. Nah cerita ibu yang hilang uang ini, dia ada WhatsApp group kan, tiba-tiba ada WhatsApp group kloter berapa begitu. Siapa yang merasa kehilangan uang dalam waktu beberapa hari ini, silakan jumpai ini ya, orang Indonesia tentu di ini petugas lah ya. Jumpa, diwawancara anak ibu nih. Jadi uangnya gimana? Dalam plastik. Kapan jatuhnya? Hari apa? Plastiknya warna apa? Warna putih misalnya. Oh ya ini uang ibu. Langsung dikasih Pak 12 juta. Ya, yang hilang ada juga memang. Ya, tapi karena sombong. Ada orang colek dia. Karena dia orang Aceh, dia lupa di Mekah. Hanape. Padahal di dalam bajunya itu ada uang. Ya. Pulanglah dia. Mau mandi dia buka baju, nggak ada lagi memang uang. Hilang. Padahal siapa ambil di dalam baju? Ya. Baik jamaah. Nasinya belum sampai kan? Bang Buyung udah. Perang Hunain. Jadi ini perang dahsyat. Kalau secara hitungan taktis militer, ini Nabi Muhammad dan kaum muslim ini kalah. Ya, kalah. Karena diserang dari bukit. Dan Nabi Muhammad seperti kita lah lewat gitu. Misalnya lewat di bukit barisan itu, kiri kanan kita digempur. Kita di tengah nih. Bagaimana kita bisa? Perang Hunain ini terjadi bulan Syawal. Jadi Nabi masih di Mekah ya ini.
Fatul Mekah itu kan bulan Ramadan, maka kita cerita. Jadi Nabi Muhammad masuklah ke Mekah, berhala dihancurkan, Bilal azan, begitu waktu sholat azan, orang Mekah ketakutan. Sebagian mereka kemudian datang kepada Nabi Muhammad, terus banyak yang menyatakan Islam, tokoh-tokoh lari. Dan kita ceritakan, bahkan Ikrimah bin Abu Jahal, dia lari kemana? Ke Yaman. Dia naik kapal, istrinya ditinggal, istrinya datang jumpa Nabi. Lalu dia bilang, bisakah dimaafkan suamimu? Ikrimah. Ikrimahnya kejahatannya sudah, daftar kejahatannya itu nggak bisa lagi kita lihat. Wah, kejamnya luar biasa. Ya. Apa kata Rasulullah? Hari ini adalah hari marhamah. Ya al-yaum yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Nggak ada dendam. Siapapun yang menyatakan keislaman, ya diampuni Allah. Oh kalau gitu suami saya diampuni. Mana suamimu? Sudah pergi ya Rasulullah. Kemana? Katanya ke Yaman. Mau nyebrang lautan. Dia bilang ada negeri namanya Nusantara. Karena orang Yaman banyaknya kan terdampar di Nusantara. Pergilah istrinya mencari. Nah Ikrimah itu dia menceritakan setelah dia Islam terima Nabi, dia bilang, saya naik kapal laut, saya sudah bulat hati, saya harus meninggalkan Mekah karena saya pasti dibunuh sama Nabi Muhammad. Naik kapal, kemarin kan ceritanya kapalnya dihantam badai kan? Ya, kalau tidak salah sudah saya putar filmnya. Wah, hantam badai ya, hampir terbalik. Semua yang di dalam kapal itu berdoa. Rupanya sudah Muslim. Karena Yaman itu lebih cepat Muslimnya. Raja Yaman itu masuk Islam lebih awal. Itu Raja Yaman masuk Islam itu kan pernah saya cerita. Nabi Muhammad kirim surat kan kepada Raja Persia bisa. Kirim surat, kamu masuk Islam supaya kamu selamat. Isra bilang, siapa ini? Budak dari Mekah ini, disobeknya surat Nabi Muhammad. Nabi tahu, Allah beritahu, ya Rasulullah, suratmu disobek. Nabi bilang apa? Nanti Allah sobek-sobek kerajaan. Sahabat tanya, kerajaan siapa ya Rasulullah? Tiba-tiba Nabi ngomong, nanti Allah sobek kerajaan. Kerajaan siapa ya Rasulullah? Persia. Kan benar ternyata. Persia itu perang saudara terus. Si ini jadi raja dibunuh, ganti lagi dibunuh. Terus sampai pernah dengar hadis akan hancur suatu negeri dipimpin seorang perempuan. Hadis itu dipakai dulu untuk menolak kalau ada calon pemimpin perempuan. Ini Nabi yang bilang akan rusak suatu negeri kalau yang pimpin perempuan. Ada seorang profesor, saya lupa namanya, tapi saya pernah beli bukunya. Disertasi dia profesor di Universitas Negeri UIN Alauddin di Makassar. Judul daripada bukan disertasi, pidato pengukuhan dosa. Pidato beliau itu hadis kontekstual dan tekstual. Apa itu hadis tekstual? Ketika Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya salat. Itu tekstual. Subuh 2 rakaat, jangan coba-coba bikin 11 rakaat. Sekalian olahraga Ustaz, kan enggak apa-apa, enggak bisa. Tekstual. Kontekstual itu Nabi mengucapkannya ya, seperti seperti misalnya hadis ini menurut profesor itu, Nabi mengucapkan itu ketika Persia itu yang jadi rajanya ratu seorang perempuan dan kerajaannya lagi porak-poranda, maka Nabi bilang akan hancur negerinya itu karena dipimpin seorang perempuan. Bukan saya membela kalau ada perempuan jadi pemimpin, ya. Tapi saya ingin meluruskan bahwa itu sebagai ulama berpendapat hadisnya tidak tekstual, tidak larangan. Kalau memang perempuan itu punya kemampuan, karena Aisyah sendiri pernah jadi panglima. Kan perang Jamal itu panglimanya Aisyah. Aisyah itu orang yang paling dekat dan taat. Ketakwaannya tak diragukan. Dia istri Rasulullah. Bahkan Aisyah itu menjadi sumber ilmu
Karena banyak para sahabat datang ke rumah Aisyah, Bunda, kami mau tanya ini, bagaimana sebenarnya ini? Banyak ulama yang datang, sahabat-sahabat Nabi memuliakannya. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga raja itu bilang, cari orang yang namanya Muhammad, tangkap dia, bawa dia ke Persia. Berani sekali seorang budak kirim surat. Siapa yang diperintah? Gubernur Yaman. Karena gubernur Yaman di bawah kekuasaan Persia. Gubernur Yaman dikirimi surat, tangkap orang ini. Nah, tentu zaman dulu suratnya lama sampai. Gubernur Yaman kirim utusan ke Madinah. Kami utusan gubernur Yaman. Kami diminta membawa saudara. Saudara harus bertanggung jawab. Saudara akan diserahkan ke raja Persia. Kata Nabi, kalian dari Yaman ya, istirahat dulu ya, besok jumpa saya. Besok jumpa Nabi. Nabi bilang begini saja, kamu pulang ke Yaman ya. Kasih tahu sama gubernur Yaman, si raja Persia yang nurun nangkap saya itu udah is dead. Kalau ternyata dia nanti benar hidup, saya menyerahkan diri, kata Nabi Muhammad. Saya menyerahkan diri nanti. Oh baiklah, pulang utusan ini sampai kepada gubernur Yaman. Dia bilang, gubernur, itu yang namanya Muhammad, dia mau menyerahkan diri, kooperatif dia. Kan kalau kooperatif di kejaksaan aman Pak ya. Kooperatif dia mau menyerahkan diri malah. Kalau apa yang dia bilang tidak benar, apa yang dia bilang? Itu si raja Persia yang perintah Tuhan itu sudah is dead dia. Udah mati dia. Iya, kalau gitu kita tunggu berita. Tidak lama datang surat dari Persia memberitahu bahwa raja sudah dibunuh, raja sekarang ini. Dia langsung datang ke Madinah dan dia menyatakan saya Islam. Dia pulang kembali ke Yaman, dia bilang, hai penduduk Yaman, aku gubernurmu, kalian semua masuk Islam. Makanya Yaman itu Islamnya lebih cepat. Maka si Ikrimah ini lihat kenapa orang ini berdoa semua, ya Allah, kapal mau tenggelam. Kenapa tidak ada bilang Lata, Uzza, Manat, berhala? Lalu nakhoda itu berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tak berdoa? Yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Teringat dia, la ilaha illallah. Ini yang disampaikan Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kemudian dia menangis, selamatkan saya, ya Tuhan. Saya akan datang kepada Muhammad. Tiba-tiba angin tenang. Kapal kembali. Lalu dia bilang, kembalikan saya ke Yaman. Begitu dia turun, bingung dia bagaimana cara menemukan Nabi Muhammad. Datang istrinya, pucuk ditimpa, bulan tiba. Akhirnya dia ketemu Nabi Muhammad. Ini kita ceritakan semua. Wasi lagi, Wasi kan dia budak, dia diperintah oleh Hindun kan, kalau kamu bisa bunuh Muhammad, saya bebaskan. Kata Wasi, tidak bisa. Muhammad tak mungkin saya bunuh. Di sekelilingnya itu pengawal. Kata si Hindun, kalau gitu Hamzah saja, karena dia yang bertanggung jawab kematian ayah saya, keluarga saya. Nah, kalau itu mungkin bisa, kata Wasi. Tapi saya tidak berani berhadapan. Saya pasti mati. Karena Hamzah itu dia luar biasa, bahkan dia terkenal sebagai singa pada pasir. Dia caramu terserah, maka dia siapkan lembu, dia pelempar lembunya terkenal, kan dia lempar lembu, sehingga Hamzah jatuh dan sebagainya. Lalu dia belah dadanya, dia kasih hatinya kepada Hindun. Hindun datang lagi setelah pasukan Muslim terpojok pada perang Uhud, digigit-gigitnya hatinya Hamzah. Dipotong kupingnya, dipotong telinganya, dimutilasi kata orang sekarang. Jadi kejahatan Hindun itu luar biasa. Nah, ketika dia masuk Islam, Hindun itu kan dia tutup cadar. Dia ikut dengan wanita lain, dia dengar Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, di antara kalian ini ada seorang yang bernama Hindun. Kejut. Allah Maha Pemaaf. Demikian Wasi, begitu dia dibebaskan, karena dia mantan budak,
Dia gabung sama orang-orang merdeka, orang meremehkan dia. Akhirnya dia tetap tersingkir. Jiwanya tak tenang. Begitu dia tahu Nabi Muhammad menguasai Mekah, aduh, saya lari saja. Lari dia ke Taif, inilah yang mau kita cerita. Taif ini ditundukkan oleh Nabi Muhammad. Ini suasana perang Hunain. Jadi ketika dia lari ke Taif, ternyata orang Taif masih Islam. Nanti pada saat saya bercerita tentang Haji Wada, itu ada yang namanya tahun delegasi. Apa yang dimaksud tahun delegasi? Itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah, kemudian manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, termasuk orang Taif. Ingat jemaah, di Taif ini Nabi pernah berlumuran darah, dilempari batu, tidak bisa lagi berjalan, akhirnya merangkak. Datang Jibril, malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, kekasih Allah, aku bersama malaikat penjaga gunung perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini, karena Allah yang perintahkan, angkat gunung yang ada di sekitar Taif, hempaskan ke penduduk Taif, dia mati semua mereka. Nabi Muhammad mengangkat tangan, darah masih menetes. Ya Allah, ya Allah, ampuni mereka semua ya, karena mereka berbuat ini mereka tidak tahu. Ya Allah, dari rahim-rahim wanita Taif lahirkan orang-orang yang saleh. Dan ini terjadi nanti pada saat tahun delegasi, semua orang Taif masuk Islam. Coba bayangkan jemaah, kalau sempat Nabi bilang sama malaikat, habisi itu orang Taif. Maka sejarah sekarang yang saya ceritakan hari ini, orang Taif semuanya bergelimpangan mati. Ceritanya adalah cerita sejarah kelam, tapi ini sejarah yang indah. Ini sempat nginap di Taif ya. Alhamdulillah. Saya dengan baik ada ibu beberapa jamaah yang umrah. Saya memang meminta supaya bisa nginap di Taif. Dinginnya luar biasa. Kalah Takemon. Itu luar biasa kita dinginnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kisah yang sudah kita ceritakan. Akhirnya si pembunuh Hamzah ini, siapa tadi namanya? Wasi. Dia bingung, ke Taif tidak bisa, orang sudah Islam. Bagaimana ini? Saya pasti dibunuh sama Muhammad. Tiba-tiba diketok rumahnya, kan video kemarin oleh seseorang. Hai Wasi, besok ada rombongan yang akan menghadap kepada Muhammad Rasulullah. Mereka ingin menyatakan keislaman. Bergabunglah kamu bersama mereka. Gak ada jalan. Pergi dia. Rombongan datang menghadap Rasulullah, nyatakan keislaman. Rasulullah gak kenal Wasi. Wajahnya pun Nabi tak tahu. Tiba-tiba Nabi bilang, setelah masuk Islam kamu Wasi ya? Gemetar Wasi. Gemetar ya? Ya Rasulullah, saya Wasi. Rasulullah menetes air mata. Karena teringat paman. Hamzah itu bukan hanya paman, tapi sahabat, teman kecil, teman main. Bayangkan. Ya, memang paman statusnya. Seperti kita kan, kadang-kadang ada paman, tetapi umurannya umuran kita. Maka Nabi teringat. Dilihatnya wajah Wasi. Teringat paman. Tapi beliau seorang rasul. Beliau bilang, Wasi, bisakah engkau menghindar dari? Artinya jangan sering nampak di hadapan. Ya, karena perasaan ini sulit Nabi lupakan. Tapi Nabi mengambil sorban dan Nabi menghadiahkan sorban untuk Wasi. Ini gambaran Nabi mencintainya sebenarnya. Tapi setiap Wasi ada di depan Nabi terlintas bagaimana penderitaan pamannya dibantai waktu itu. Wasi pun pamit dan di hati Wasi berkata, aku dulu membunuh orang yang paling dimuliakan dalam perjuangan Islam, pahlawan Islam.
dengan lembing ini. Lembingnya masih ada. Dan ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menembus kesalahanku dengan lembing ini. Ternyata terjadi, Nabi sudah wafat, terjadi pemberontakan, ada nabi palsu namanya Musailamah sebenarnya, tapi dia karena palsu dibilangin Al-Kadzab, pendusta. Musailamah Al-Kadzab itu matinya di tangan Wasi, dengan lembingnya dia lempar, kena jantungnya, tumbang. Maka Wasi berkata, ya Allah, inilah lembing ini dulu membunuh orang terbaik dalam Islam. Hari ini dia membunuh orang yang terjahat, yang menciderai Islam. Wasi menebus. Nah, jadi jamaah, kita akan ceritakan nanti perang Hunain ini ya. Jadi ini posisi kaum muslim. Maka saya katakan, kalau strategi milik saya, umat Islam hancur. Bayangkan ini musuh, ya, ini musuh. Dan mereka menguasai Medan. Tapi di sini nanti kita akan saksikan ketika orang-orang Nabi Muhammad maju sendiri dan beliau mengambil pasir, dilihat oleh sahabat. Nabi nanti melempar pasir. Setiap orang yang terkena satu butir pasir, dia pasti terlempar dan mati. Nah, ini mukjizat yang bagus. Nah, jemaah yang dicintai Allah, insya Allah kita akan jumpa lagi kalau umur panjang pada kajian ke depan ya. Ini adalah kota Taif seperti ini. Karena kami meninggalkan Taif itu habis sholat subuh, jadi kami lihat semua sambil menuju Jeddah, gunung-gunung seperti ini. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan Pak Mustadi untuk Ustaz. Bagaimana mekanismenya? Sedikit dari Ustaz tadi, setelah itu kita bisa menikmati sajian atau nanti sambil sajian ada yang mau beli kalender. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, 2 hari lagi kita akan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1440